waktu pemasaran tuh mangis Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di Teras Radar, kanal YouTube-nya Radar Kediri TV. Dan kali ini bareng Yuni Larasati. Tapi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol seputar UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Tapi nggak cuma itu, karena saya nggak sendiri. Tapi saya ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kunik dan juga Bapak Leman, ya. Panggilannya siapa? Kak Leman. Kak Leman. Jadi panggilannya Kak Leman aja ya, biar awet muda gitu ya, Kak Leman. Sama Ibu Kunik siapa, Bu? Bu Kunik Dwi Lestari. Bu Kunik Dwi Lestari. Sebelum kita ngobrol seputar produk UMKM yang sangat luar biasa dari beliau-beliau ini, kita mau kenalan dulu dong, Bu. Bu Kunik bisa kenalan dulu sama pemirsa Teras Radar. Namanya siapa, terus juga alamatnya asalnya dari mana? Halo, saya Bu Kunik Dwi Lestari. Brand saya Dwiri Sekartaji Kadiri. Alamat saya di Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul. Tempat showroom atau selain tempat penjahitan itu di Desa Bangsongan, Timur Pasar Renggerdu. Ya, kalau Pak Leman, silakan Pak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Asal alamat saya Desa Kewadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kewadungan ya, deket banget sama Radar Iya. Kediri. Nah, kita juga mau tanya-tanya nih Pak. Bapak ini produknya apa? Produk UMKM-nya, kalau boleh tahu. Untuk produk saya ini yang lagi jalan Iya. terus ini getuk pisang, Getuk pisang. ciri khas jajalan Kediri. Iya, bisa ditunjukkan Pak getuk pisangnya ini ya. Nah, ini produk saya macam ini, untuk ukuran besar, getuk pisang jajanan khas Kediri dari zaman kerajaan kita, Kediri kita. Jadi udah lama banget Iya. ya Pak makanan khas Kediri. Jadi Pak Leman ini selain berbisnis kuliner, tapi juga melestarikan kuliner yang ada di Kediri gitu ya Pak ya. Kalau Makanan khas, jajanan makanan khas khas Kediri. banget nih ya. Kalau Ibu Kunik nih Bu, apa produknya Bu, bisa dikenalkan sama pemirsa? Ya, kalau produk saya ini yang saya bawa untuk kali ini anyaman tas dari bahan plastik. Tapi selain ini saya mempunyai juga produk tote bag dari kain jeans ataupun dari kain kanvas yang berhiaskan di sulam pita seperti ini. Di bordir juga ada Ya, Bu, di bordir Oke. pakai mesin juki itu juga ada yang seperti ini sulaman anyaman plastik tapi diberi hiasan bordir yang ditempel, yang ditampilkan di koran Radar Shopping Festival itu salah satunya ada pegangannya kayu tapi langsung kemarin sold out habis. Langsung habis Ya. Dipromosikan di Radar Kediri. Ya. Jadi Ibu Stoknya habis, Bu stoknya. Kunik ini bergeraknya di bidang fashion ya, bisa Ya, dikatakan fashion seperti dan itu. aksesoris. Iya. Jadi cewek-cewek nih Bu ya, Ya, biasanya kayak beli gini kan juga produk-produknya. bisa termasuk aksesorisnya untuk Nah, bener penampilan. banget. Apalagi sekarang lagi ngetren Bu kayak Ya. gini. Soalnya selain bagus gitu, tapi juga ramah Etnik, lingkungan juga. ya, etnik juga. Keren juga. Dan Bu, kalau boleh tahu, ini dari awal memang sudah memproduksinya ini semenjak bergelut di dunia UMKM atau ada produk lain sebelumnya? Saya yang paling duluan itu bordir, Mbak. Jadi Bordir, kami produksi baju gamis, tapi bordirnya aplikasi yang ditempel itu sudah kirim sampai ke Depok, Jakarta. Iya. Itu sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun itu berarti 2012 terakhir? Iya, Oh. itu untuk yang bordir, Bordir. tapi dulu juga sudah pernah dipromokan di Radar, Radar. 4 tahun yang lalu sebelum Covid. lama banget Ya, ya, Bu, sebelum ya. Covid. Jadi sekarang gantian ini kan baru 1 tahun belakangan ini saya produksi ini. 1 tahun. Dan sekarang lagi istilahnya
naik daun. Lagi happening ya, Bu, ya. Berarti ini baru ya Bu ya produknya 1 tahun belakangan Ya, ini. yang anyaman. Iya. Kalau yang bajunya itu berarti udah nggak produksi lagi. Masih. Masih. Oh, berarti... Cuman kan kali ini tidak saya tampilkan iya, gitu. hanya 2 produk Salah itu satu ya. yang tas saja yang saat ini kan tas. Jadi Ibu itu suka dunia fashion gitu ya? Ya. Makanya bergelutnya di dunia fashion. Ya. Suami juga produksi baju tapi laki-laki. Produk Baju yang laki-laki. cowok di Ya. suami, kalau yang cewek di ibu. Ya. Kalau yang ngedesain gitu siapa Bu? Saya sendiri. Sendiri ya? Ya. Tapi yang jahit ada kan? Ada. Ada. Sistemnya kan borongan dibawa pulang ke rumah. Karena kan kalau malah datang gitu malah tidak nyucuk gitu istilahnya. Efektif Ya, gitu ya. kurang efektif. Nah, nanti kita bahas seputar pemberdayaan ya Bu ya, itu Ya. pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di sekitar tempatnya Bu Unik. Tapi sebelum itu kita mau tanya juga nih kepada Kak Leman nih. Kak, ini saya panggilnya Kak ya berarti. Kak Leman ini awal mula bergelut di dunia UMKM emang produknya ini? Ya, awal mula saya itu sebenarnya pisang goreng piscok tuh, pisang coklat. keju itu, Pisang coklat. sama pisang yang ditaburi Yang ditaburin itu apa namanya? Tepung beras. tepung panir. Tepung tuh. panir, Tepung iya panir. tepung panir. Gitu. Yang Awalnya lagi kan itu saya pisang goreng itu, terus sambil menunggu pelanggan itu saya browsing melihat ini pisang buat apa kalau nggak digoreng. Ternyata saya lihat-lihat untuk pisang. untuk pisang gitu ya. Kok itu prospeknya ke depan kok bagus. Saya Dan- browsing caranya di YouTube itu. Oh, berarti belajarnya via YouTube ya Pak ya? Iya. Terus itu mulainya tahun berapa Kak? Itu saya mulainya gorengan awalnya 2016 di pelataran PO oleh-oleh GTT Toyo Resmi. Oh iya, Saya di situ selama setahun kurang lebih. Habis itu saya beralih ke getuk pisang. Getuk 2017 ini. 2017 berarti sudah 5 tahun ya getuk pisangnya. Iya, insya Allah. Udah 5 tahun, ya lumayan lama Iya. ya Pak getuk pisangnya ini. Rasanya enak ini. Enak pasti, percaya deh. Enak legit Kalau ini. Ya. kalau ini getuk Dikit. pisangnya ada 2 variasi berarti ukurannya. Iya. Yang kecil sama yang besar ini. Iya. Kenapa kok bisa terpikir ya udah deh bikin yang besar sama yang kecil gitu? Kenapa Pak? Karena saya melihat dari konsumen itu di waktu dibuat oleh GTT itu kok yang paling rame itu yang iketan gini. Yang tak iketan lihat, itu iya, malah. tak lihat Untuk ini. oleh-oleh kan dibagi-bagi Sama- ke sama anak yang kecil besar ini, enak. yang Kalau ukurannya besar ini Iya. saya sendiri kalau di toko itu harganya kalau kurang lebih 7.500 7.000, per yang biji. besar itu, Iya. Kalau ini per ikatnya 25.000. 25.000 Isi isi 20. 20. Kalau Oh, di iya. per bijinya 1.250. Tapi jualnya per ikat ya Pak ya berarti Iya. itu. Iya. Kalau Ibu Kunik, kembali lagi sama Ibu Kunik. Oke. Tadi kan kita ngobrol seputar pemberdayaan orang-orang di sekitar gitu ya. Ya. Awalnya tuh gimana Bu? Awalnya mulai tuh Ibu sendiri atau sudah punya karyawan? ya awalnya pasti saya sendiri. Personal gitu sendiri. Saya mendapatkan pelatihan dari Disnaker, dari Iya. BLK. Begitu bisa kan saya kebetulan ketemu teman terus diminta waktu itu mulai 10 tahun yang lalu itu sudah mulai merebak bisnis online. Nah itu suruh bikin sampel 2 potong yang ada bordirnya gitu, gamis sama blus atasan gitu. Terus dikirim ke Jakarta ternyata cocok. Nah itu habis itu langsung diminta produksi banyak. Langsung gitu. produksi massal ya Bu Nggih, ya? sak mampune istilahnya Itu- diterima sama sana. Oh berarti sangat digemarin ya Bu ya produknya ini? Ya alhamdulillah Waktu waktu itu berapa Bu kirim pertama yang partai besar itu? Ya seminggu. Waktu itu kan masih bertahap nyari penjahitnya sama tukang bordirnya kan saya harus istilahnya ngajari dulu, regenerasi gitu, ngajari orang-orang di sekitar saya. Rata-rata kan karena kan bordir sama jahit itu beda sama membuat makanan. Kan rata-rata perempuan pasti bisa dunia dapur gitu kan. Tapi kalau ini kan butuhkan keterampilan, ya, keahlian, nggih, sama ketelatenan. Kalaupun minat cari uang, tapi kalau nggak telaten ya mengeluh, lama-lama ya nggak selesai gitu.
sampai saya ke luar-luar desa untuk mencari tenaga Oh, gitu. berarti nggak cuma orang-orang sekitar aja ya Bu ya? Ya, Tapi ya sampai pokoknya, luar jadi desa. kadang kan direferensikan sama orang itu, si A loh, si B Bagus, gitu, bisa, mau gitu, terus baru saya datengin. Ya, saya mengalah istilahnya mengantarkan potongan itu. Tapi dulu awal-awal itu sempat saya pekerjakan datang ke rumah saya. Tapi prakteknya kok begitu saya tinggal keluar gitu beda sama kalau saya tunggui. Oh, berarti gitu. malah ibunya nggak bisa pergi-pergi gitu Nggak ya? efisien. Nggak Maksudnya efisien. kalau saya sedangkan saya kan dikejar deadline. Maksudnya meskipun borongan tapi kan sananya kan kadung saya janjiin misalkan ya seminggu ini saya kirim 50 gitu, 50 gitu, ternyata kan nggak bisa gitu kan, ya nggak enak aja. Sebenarnya nggak ada risiko sih secara apa gitu, perjanjian nggak ada, cuman kan kita kejar target penjualan sana gitu. Jadi emang dari awal mulainya sendiri, desain sendiri, terus juga ngejahitnya sendiri ya Bu ya? Ya, saya juga browsing di internet juga nih ya. untuk ini gambar-gambarnya, polanya bordir. Berarti ini udah apa namanya? Udah melek digital Ya, banget nih ya, udah paham nih. harus. Harus ya. Ya, Jadi Ibu ini mulainya sendiri, apa-apa sendiri sampai sekarang udah punya berapa karyawan Bu? ya bongkar pasang istilahnya, paling ya kalau jahit ada sendiri 3 orang gitu, terus nanti yang bordir 2 orang gitu aja. Itu nanti sudah ada yang pinter, terus bisa apapun permintaan saya dia bisa menuangkan, tapi itu kan masih rata-rata yang bordir itu kan masih gadis yang telaten, masih muda, terus ada yang menikah dibawa suaminya keluar kota. Nah itu saya tangisin sampai ya. Karena itu udah cocok. ya udah cocok dan sudah cepet dia kerjanya, terus bibit lagi ya seperti itu. Mulai Terus ngajarin dari selama awal lagi gitu ya, selama Bu? 10-an tahun tuh ngajari banyak kain gitu, saya kasihkan mesin bordir tuh, saya kasih fasilitas dibawa pulang. pulang ya, Itu tadi, terus akhirnya saya sistem yang tidak efisien di rumah tadi, terus akhirnya kan sistem borongan dibawa ke rumah. Saya ngalahin ngantar bahan potongan kain itu, kalau pagi saya antar, nanti janjinya selesai 2 hari. Diambil gitu, Kan rata-rata ibu-ibu muda yang punya anak kecil gitu Bisa kan. nyambi gitu ya. Jadi pas selesai masak atau pas anaknya tidur itu dipakai bekerja itu. Kalau tadi Ibu Kunik ya, dari awal mulai sendiri, terus kalau Kak Leman itu seperti apa? Awalnya sendiri atau sudah ada karyawan gitu? Ya kalau untuk saya pembuatan gedok itu awalnya sendiri sama saudara satu. Oh, ada saudara Iya. ikut bareng join usaha berarti? Bukan, Atau tak cuma ajak. Ngajari, ngajak. apa kok Intinya ngajar, tak bantu, ajak belajar bersama, Oh, iya. Pak. Soalnya saya juga nggak bisa nol putul awalnya. Awalnya sampai nol Dari belajar di bungkus internet. ini ya, bungkus, terus kukusnya pisang itu gimana caranya. Gimana? Jadi pernah buang satu masakan itu, ya nggak bisa dipakai, ya buang aja. Itu kenapa Pak awalnya eksperimen gagal itu Ya gimana? ternyata itu untuk proses pembuatannya kan api nggak boleh mati, jadi harus nyala terus. Harus nyala terus meskipun kecil gitu ya Pak? Iya. Ya terus mati nggak tahu, kok nggak bisa di blender, nggak nganu. Ternyata saya browsing, oh berarti nggak boleh mati. Tapi dari kegagalan itu akhirnya Bapak bisa menemukan formula yang Pengalaman. tepat nih ya Iya. gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah. Itu percobaannya udah lama nggak Pak? Maksudnya berapa bulan sampai nemu Berhasil. oh iya ini? Iya, kurang lebih hampir 1 tahun lah. Oh lama juga ya? Iya. Dari pembungkusannya ini juga, ini kan ribet Mbak. Waktu penarian harus sisep. ini ada ibaratnya kayak keluar gitu lah, nggak boleh ini kalau di toko ini. Jadi kan harus bersih. Bersih. Iya, kan Harus langsung gimana ini tuh Pak? Ya gini. Lotot Kalau istilahnya, melotot. dipelurut Jadi- ke dalam, terus baru dibiting. Adonannya itu Untuk nggak pembitingan itu nggak gampang biting. Jadi yang kita pikir ngebungkus cuma ngebungkus, ternyata ada tekniknya Rumit. Ada sendiri ya, tekniknya. rumit ya Iya. ternyata. Aduh, Dari ininya kan nanti ukuran juga Oh. sama nanti. harus sama semua. Iya. Itu gimana Pak? Ini kan untuk penarikannya di meja ini kan, ini
ditarik gini sih. Jadi gitu. dua Diseret, dua jari ini, dua telapak tangan. Ada ini. tekniknya Iya. ya, nggak pakai alat berarti Enggak Pak. kalau yang besar. Tapi ukurannya sudah tahu ya Bapak, Insya udah Allah terbiasa sudah tahu gitu. ya biasa ini. Jadi ukuran untuk dua telapak tangan ini. Gitu ya Sudah. berarti. Untuk panjangnya gitu. Sampai akhirnya sekarang udah punya berapa karyawan Pak? Kalau sekarang kita sudah dibantu teman-teman ya, teman-teman sekampung, itu luar kampung itu juga ada 5 orang sama saya. Bapak juga masih Iya. mantau juga, Ya, ikut bukan bantu mantau. juga, Kerjain juga. Kerja terus. kerja juga. Oh, Dari mulai subuh itu sudah saya awiti Mbak. Kalau nggak gitu kan nanti nggak ada itu. Kalau datang teman-teman kan masih nggak ada kerjaan, berarti kan harus saya awiti. Cepak nih Iya. istilahnya. mulainya jam 5 berarti. Jam 5 ya hampir saat subuh itu saya langsung bikin yang cetakan-cetakan yang kecil-kecil ini, Yang saya kecil itu, press ini. Kan ini pakai cetakan. Oh, kalau yang itu pakai cetakan. Iya. Kenapa cetakannya gimana itu Pak? Ini cetakannya ini untuk itu aluminium pipa bisa. Kayak lontong. Yang Oh, berarti nanti tinggal Iya. motong-motong gitu. ini dipotong cetaknya dipotong. Jadi tinggal nanti keluarkan Keluarin. keluarin. Gitu Nah, ya. saya habis subuh ini ngepakan ini dulu, cetak berapa biji gitu, 200 biji, nanti teman-teman datang baru bungkus. Kalau boleh tahu Pak, sehari itu bisa memproduksi berapa biji itu Pak? Untuk masa pandemik ini saya ya melihat kondisi pasarnya kan naik turun kan karena ada wabah ini. Iya. Ya nggak tahu lah, mungkin lekas Ini menghilang sudah dan mulai. lancar, Ini amin. udah ada bau-bau Iya. apa namanya, Normal. kayaknya normal Iya, lagi normal. nih ya. Untuk pandemik ini kita kalau ini sekali masak kurang lebih 800 biji. 800 biji yang kecil. Iya. Kalau yang besar? Kalau yang besar kan kita ambilkan yang 800 ini, jadi yang besar ini mungkin kurang lebih hampir 80 biji. Terus nanti sisanya buat kecil. Oh, buat kecil gitu ya. Kalau dulu sebelum ada Covid, permintaan toko bahkan 1.200 bisa. Berarti menurun ya Pak ya, termasuk Iya, menurun karena menurun, Covid ini ya. Tapi tetap lancar. Lancar, Amin. alhamdulillah. Amin. Terus Pak, kembali lagi ke Ibu Kunik. Bu, kalau keunggulan produk ini daripada produk yang lain yang hampir sama itu apa? Untuk yang tas ini Yang tas atau yang ini. border? Kalau untuk tas ini, insya Allah kalau produk saya istilahnya anyaman itu rapet, padat, dan kuat, rapi gitu. Karena saya kalau ngerjain apapun ya termasuk baju, bordir, benang-benang juga sudah istilahnya bersih. Anyaman pun mesti saya quality control sendiri. Jadi saya sendiri yang ngecek itu kalau masih ada istilahnya sisa-sisa, itu saya guntingi atau saya bilangi yang rapi gitu kan. Saya lihat di pasar-pasar itu kadang jebres gitu. Jadi emang kerapiannya nggak perlu Juga, diragukan ya, ya Bu sama ya. modelnya itu sesuai tren ya. Kayak ini nih Bu, ini kan tren saat ini kan kayak gini kan, modelnya yang simple. Yang tadi saya bilang soal waktu dipromokan di yang kuning itu tadi ya? Bukan, Yang tidak ada karena ada, stoknya karena udah kosong, habis, belum bikin lagi karena ada pesanan yang ini untuk berkatan teman-teman kayak gitu kan ini sekarang. Banyak berarti Bu pesennya, langsung banyak. Ya kalau gini rata-rata 50 minimal karena untuk selamatan gitu. Sekarang kan musimnya yang pakai kotaan mika itu, Mika, terus dimasukkan sini ada kotaan kuenya juga tumpuk 2 gitu. Jadi Nah, itu bagus mesti ya, minimal 50 karena ada akekoan ataupun acara selamatan orang meninggal gitu. Bagi yang istilahnya berkecukupan tuh kan ingin berkatnya itu Yang penampilannya bagus, gitu ya. etnik. Kalau Ibu sendiri masih nganyam sekarang atau udah cuman ngontrol-ngontrol aja? Ya kadang saya Ikut nganyam? yang jahitan karena tergantung waktunya Mbak. Sekarang lagi kejar yang apa gitu. Oh berarti Pokoknya semuanya itu saya bisa. tergantung permintaan. Ya Sekarang maksudnya sekarang yang lagi kejar mau dikirim tuh yang yang apa. mana, Kadang kan ini sedang enggak ada pesanan. Baju yang lagi ada ya saya pegang baju gitu. Bordirnya itu terutama karena agak susah mencari tenaga bordir.
Susah ya, Nah, soalnya kalau itu jahit lebih harus mudah. teliti gitu. Ya, Kalau ya, body karena harus punya jiwa seni juga. Kalau enggak punya jiwa seni itu hasilnya itu kaku gitu. Tapi motifnya itu dari ibu atau Ya, dari dari saya apa? hasil dari D juga saya kombinasi itu tadi browsing di internet. Kan motif-motif bordir banyak. Banyak Ya, bisa internet. cari di internet ya Ya, sekarang. Kalau boleh tahu Bu, sehari ini bisa produksi berapa tas? kalau tas ya bisa kemarin tuh pesanan 100 itu selesai 10 hari. 100 10 hari berarti sehari 10 lah ya. Ya, Rata-rata bisa. segitu. Ya. Kalau Kadang minta seminggu ya kita dadakan, kan sifatnya ini alhamdulillah di Kecamatan Kayin Kidul itu sudah banyak, hampir beberapa desa itu banyak pengrajinnya. Jadi kadang kita saling membantu, saling melempar orderan. kalau ibunya lagi banyak order gitu ya langsung dilempar ke temennya Ya, gitu. kan kadang pengrajin saya pas banyak rewang, ada banyak orang duwe gawe Ya, itu, namanya juga ibu-ibu ya. kan ada yang anaknya sakit Iya. lah, yang rewang, yang ini itu saya langsung tawarkan ke pengrajin lain. pengrajin yang Nah, kita ambil untung gitu aja, bisa seperti itu. Jadi, Jadi ya, saling membantu ya Bu ya antar pengrajin itu. ya, ya. Terus Bu, kalau kita kan sekarang udah lihatnya suksesnya Ibu sama Bapak gitu ya. Bapak atau Kak lagi? Kak aja. Lupa nih. Jadi kita kan sekarang lihatnya suksesnya. Mau tuwek. Oh, ini promosi. Jadi kan sekarang kita lihatnya udah sukses, udah Amin. dikenal di mana-mana. Amin. Tapi dulu tuh gimana Bu? Awal perjuangan kan pasti ada susahnya dong pastinya. Kalau dari kakaknya sendiri gimana? Awal mulai tuh gimana? Maksudnya respon orang-orang terdekat, terus juga pembeli kan juga nggak langsung datang gitu kan. Itu gimana Pak ceritanya? Untuk saya pribadi itu waktu pemasaran tuh nangis Mbak. Sampai nangis. Iya, jujur aja sampai nangis. Kenapa itu Pak? Waktu Mengenalkan. itu saya kan keliling di Kediri dan Karesidenan sampai Pare, sampai Jombang sana. Ya, terus di toko satu ini ada yang terima, terus satu lagi ada ya, wah Mas udah banyak geduknya. Nah. Terus ada lagi yang malah nggak disemangati, kadang bilang gini, kok nggak geduk toh Mas gitu. Malah Waduh, dihina ya. Ya nggak tahu, Diremehkan. pokoknya namanya orang kan Sudah beda-beda. banyak. Responnya beda-beda. Ada yang nyemangati dan ada juga yang mengajak join apa itu, wah saya gini, ya niatnya begini ini ya Bu Pak, kalau nggak mau ya udah, saya terima kasih, saya tak cari yang lain. Itu malah diajak join apa Pak? Yang umroh itu Oh, diajak bisnis yang Nggak tahu lain ya. gitu Pernah malah. Biro Ya. travel. saya gitu sampai nangis waktu istirahat di tempat istirahatan daerah Pare, daerah Jombang itu. Aduh. Itu berarti door to door gitu Iya, Pak? yang Untuk di masarin gitu toko. yang di toko itu. Toko. Oh, tapi itu prosesnya sampai akhirnya ada yang menerima, terus juga udah punya pembeli Iya. gitu. Berapa lama Pak? Kurang lebih ya setahun lebih lah. Setahun ya, jadi Iya. prosesnya itu nggak Nggak gampang. gampang. Dari awalnya door to door, akhirnya diterima dan dikenal masyarakat itu Ya, nggak alhamdulillah, gampang. iya. Terus Pak, kalau tadi udah ya ke Kak Leman, kalau ibunya sendiri gimana Bu? Awal mulanya atau udah langsung terkenal gitu? Ya, segala sesuatu itu apalagi bidang usaha itu tidak mungkin langsung terkenal. Iya, Tuh pasti pasti. ada kerikil-kerikilnya, istilahnya tajam. Nah, itu kalau saya utamanya ya tenaga kerja Mbak, itu tadi. Karena kan butuh keterampilan sama ketekunan itu tadi. Ada yang istilahnya enjelek-enjelek, ada yang tekun tapi ternyata dia kurang punya jiwa Nggak punya seni, jiwa seni, tapi gitu. dia nemu niat gitu ya, akhirnya ya bisa. Dan itu selain masalah keterampilan itu juga kita harus menyingkronkan sama membimbing istilahnya sifat, karena kan kadang kita juga nggak cocok secara sifat, kadang belum begitu mahir aja sudah minta naik upahnya. Terus kita juga pokoknya harus ngomong, karena kita Kayak ibu ke anak ya ya berarti. harus, maksudnya itu pintar-pintar ngomong itu tadi. Terus kita kasih
fasilitas kayak misalkan mau lebaran gini kita kasih THR, jajan. Karena kan di sekitar kita banyak konveksi juga, kadang-kadang nyambi ke sana ke sini, sedangkan saya inginnya kan fokus di saya gitu. Jadi pas saya butuhkan tuh dia masih nggarap tempat lain, itu kadang kan agak ini pengaruhnya ke emosional. Kayak Kak Leman tadi kan kayak mau nangis sama aja, kita pas dikejar deadline gitu ya. dikejar Sana orderan, minta cepet, sini terus belum selesai tenaga kerja, gitu. terus begitu kita tegur, ada yang saya kasih mesin kan dibawa pulang, ternyata dipakai nggarap untuk Yang lain, orang gitu. lain gitu. Tapi ibunya sabar banget ya kayaknya. Ya, karena kan ya itu tadi ngomong. Harus ngomong. Ngomong karena kan kadang kalau terlalu keras juga terus pindah ke konveksi lain gitu. Malah nanti ngajarin lagi dari awal gitu ya. Terus tadi kalau Pak Leman kan sempet nih Bu melewati door to door buat masarin produk. Kalau Ibu sendiri strategi pemasarannya tuh seperti apa sih? Ya kalau saya sih nggak beda, mungkin karena Kak Leman kan pengenalannya harus langsung ke toko, ke pusat oleh-oleh mungkin gitu ya. Kalau saya ya dari teman, dari medsos, terutama medsos yang terutama yang fashion itu, karena online kan baju-baju rata-rata. Awal mula saya nekuni itu sampai bisa ngerekrut karyawan ya melayani online. Saya dulu sempat punya website, tapi terus karena website kan lebih ditamakan mempunyai telepon rumah, sedangkan waktu itu Telkom kan kabelnya itu ke desa saya masih sering ya sudah ada, cuman sering gangguan, akhirnya saya putus. Tapi ya websitenya akhirnya saya matikan. Akhirnya gitu. Fokusnya di media sosial apa Instagram sama pameran Facebook. Ya itu tadi rupanya dari website sama kenalan tuh masih sampai sekarang. Jadi melayani itu aja. Ya, Jadi sama membina hubungan itu masih awet, yang sampai 10 tahun itu sampai sekarang. Jadi kalau mau bikin usaha mulai dari ibunya sampai anaknya sekarang yang nangani itu masih berhubungan, malah terus nanti mereferensikan temennya gitu dia, cuman gitu aja sudah kewalan gitu. Ini kalau awal-awal sebuah usaha kan biasanya kan kalau lihat yang udah besar gitu kan kayak merasa minder atau insecure gitu kalau anak muda zaman sekarang bilangnya. Ibu tuh pernah nggak sih ngerasa insecure atau minder gitu? Ya ada, tergantung kita waktu itu, misalkan kita pas ke pameran yang kan sering diajak sama dinas juga, kadang kan ada yang produknya juga bagus gitu ya. Tapi kita ya rupanya punya ciri khas sendiri juga. Pasti gitu. ada ciri khas ya, karena tangannya juga beda, tiap orang seninya juga berbeda gitu ya Bu. Itu tadi pemasaran yang tadi Mbak tanyakan tuh, tadi kelupaan pameran itu juga banyak pesannya, karena saya termasuk aktivis ikut pamerannya dinas. Jadi emang dukungan kemana dari aja, dinas itu sangat keliling bagus kecamatan, ya. keliling kabupaten Kediri itu selalu Ikut ya, Ibu aktif banget ya Bu. Ya. Nah itu juga kadang saya naik motor tuh saya nekat sendiri Bu? Iya, bawa bentowoyot gitu. gitu. Itu terkenal saya di teman-teman di Kelut itu Pak. Mesti saya datang itu langsung disorai, katanya Wonder Woman. Wonder Woman sampai dibilang Wonder Woman. Ya karena jauh ke Kandat, ke Gunung Kelut segala naik motor sendiri saya. Iya. Berarti perjuangannya Ya, itu nggak kalau sia-sia ya. Kalau pulang hujan ya itu kayak agak nangis itu tadi, hujan naik motor itu. Malam kan kukut pameran tuh jam 10 ke atas ya, jam 10 ke atas. Dari Kelut itu. Ya, suami kadang hanya jemput waktu kukut itu. Tapi yang hari-hari biasa kan biasanya 3 hari pameran itu, yang hari pertama kedua itu kan sendiri pulangnya. Yang terakhir bongkar itu aja suami nemenin itu waktu itu. Selebihnya Ibu sendiri kan ya? waktu itu belum punya armada, jadi naik motor. Dari segitunya ya Bu ya perjuangannya. Terus kalau Kak Leman nih, kalau tadi ibunya sempat merasa insecure atau minder lihat produk-produk yang lain yang kayaknya udah bagus gitu. Kalau Kak Leman juga pernah nggak sih ngerasa seperti itu? Ya untuk merasa itu kayaknya kagak lah, saya yakin Pede bisa gitu, yakin bisa. Ya, Jadi udah dari hati nih. saya yakin bisa. Nah.
Tapi Kak Leman juga sering ikut pameran-pameran kayak Ya alhamdulillah waktu 1 tahun lebih saya berjalan itu sama pihaknya paguyuban Klut saya didaftarkan ke pameran-pameran pernah dari Pekan Ngancar, Budaya. Pekan Budaya itu Pekan yang Budaya di di Gumul Gumul itu sebelum itu. Covid itu Iya. ramai sekali itu. Itu mengasihkan Mbak itu. capek tapi Omset besar. Omsetnya besar. besar di Alhamdulillah. di Gumul pameran event yang paling waktu besar sebelum itu. Covid itu loh, Mbak. itu 2018. gimana Pak? Bisa diceritakan perjuangannya ikut pameran? Pasti capek dong karena Capek ya. ngurusin produksi di rumah terus juga Datang ke setiap pameran. hari datang Harus ke datang kan kita kan di fasilitas dinas kan enggak harus jangan tanggung jawab kita kan disia-siakan. harus ke dinas kan harus ada toh Mbak. nah Kalau iya, kita difasilitasikan. harus ngasih feedback yang positif Iya, juga ya positif. pastinya. Iya. Nah, Karena kalau di samping omset kita pasti brand kita kan bisa ke sana ke sana. nah, benar banget. Tadi kalau kita udah ngomong mengenai ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya tentang perjuangannya kedua narasumber yang sangat luar biasa ini. Kalau boleh tahu nih Bapak sama Kak ya, Iya. Kak sama Bu, itu gimana? Apa punya kiat-kiat khusus untuk orang-orang di luar sana yang mau memulai bisnis? Dari ibunya seperti apa? Ya intinya tipsnya ya ndak usah istilahnya ragu-ragu, apalagi kalau kita merasa mempunyai sebuah potensi langsung di istilahnya dicakkan Eksekusi aja, langsung. eksekusi atau di action. Jadi kalau hanya angan-angan aja percuma. Jadi nggak usah takut. Apalagi sekarang UMKM itu didukung sama dinas. Kalau yang makanan dukung perizinan segala macam. Nah sama yang untuk bidang handicraft juga gitu, banyak pelatihan untuk semakin bagus gitu. Kalau dari Kak Leman, Ya. apa namanya tips buat yang mau memulai usaha? Ya untuk dari saya pribadi ya kayak Hampir sama hampir gitu sama ya. Bu Kuning dan jangan lupa doa dan perjuangan Ya. dan yakin hati kita Yakin langsung dari hati dari hati ya. harus Bisa. bisa. Dan jangan lupa buat apa namanya, jangan berhenti belajar. Iya, belajar Contohnya terus. aja Kak Leman Iya. sama ibunya dari awal pun nggak tahu, Iya. tapi belajarnya lewat YouTube ya, lewat Iya. internet gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Iya. Nah, kalau mau memulai, kalau kita mau beli nih produknya ibu, belinya di mana nih? Punya sosial media kah? Dipromosiin dong ke pemirsa. Saya Ibu, iya. dah sampai terkesima. Kalau saya bisa datang langsung ke showroom saya di Timur Pasar Nggerdu Bangsongan. Ada spanduknya juga, Sekartaji Collection waktu itu masih spanduknya, bannernya. Atau datang ke rumah saya di Desa Mbaye, Desa Kecamatan Mbaye, ya. Kayen Kidul ya. Kalau dari Kak Leman? Kalau dari saya itu kalau untuk pembelian geduk pisang bisa langsung ke rumah produksi saya, Desa Kwadungan, Jalan Raden Wijaya, Kecamatan Ngasem. Oke. Kalau Jadi- Instagram sudah- saya ada Kalau juga. masuk Desa Kwadungan, geduk pisang Kak Leman Sudah terkenal. Langsung cari Alhamdulillah. aja getuk pisang Kak Leman, udah Iya. pasti keluar ya nanti. Iya. Jadi buat pemirsa di rumah yang mau memulai usaha jangan ragu karena harus ada tekad dan juga action ya Bu ya, Iya. biar langsung eksekusi nih ya, biar jadi. Dan terima kasih Kak Leman sama Sama-sama. Ibu, Sama-sama. terima kasih sudah hadir di Teras Radar. Dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Teras Radar. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channelnya Radar Kediri TV dan juga di like, komen dan juga share ke teman-teman semuanya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.